Kalau saat ini sih masih dalam tahap pengaduan ya, tahap pengaduan. Jadi pengaduan adanya dugaan tindak pidana penguasaan aset milik klien kami yaitu Pak Teddy tanpa izin. Jadi hanya sebatas pengaduan dulu, Mbak. Jadi berarti surat laporannya belum ada? Belum. Jadi tahapannya itu kan sebelum laporan kita pengaduan dulu, gitu kan. Karena kan kami berharap di sini juga ada etikat baik dari pihak mereka ya untuk menyelesaikan dulu secara kekeluargaan. Jadi makanya kita adukan dulu. Yang diaduin siapa, Bu? Yang diadukan ya anak-anak dari almarhum Bunda Lina. Siapa aja, Bu? Kami adukan di sini yang dugaan ya, kami baru dugaan itu nggak bisa, ini baru dugaan, tapi kalau ini sih RF dan kawan-kawan. RF dan kawan-kawan? Siapa, Bu? Ya nanti saya tahu sendiri mungkin RF ya sih. Ini sial dulu aja karena kan kita baru dugaan ya. Jadi kan belum tentu ini ada pidana apa enggak, hanya dugaan dulu. Untuk laporannya, Bu? Untuk laporannya? Aset baru bersifatnya pengaduan. Asetnya aja apa, Bu? Kalau asetnya ini aset kos-kosan yang terletak di Bojong Soang, samping acara Telkom yang di Bandung. Apa itu? Berdasarkan koordinasi sama penyidik, ada dugaan apa di dalam? Kalau dugaan itu sih pada prinsipnya ada. Kenapa? Karena itu kan istilahnya pertama aset adalah murni milik dari Pak Teddy Pandiana karena diperoleh sebelum pernikahan dengan almarhum. Pertama itu kami pun ada bukti-bukti kwitansi jual beli, perjanjian jual beli, pembayaran BPHTB dan sertifikat dikuasai oleh Pak Teddy aslinya. Tapi dugaan pencurian ya? Bukan dugaan pencurian, jadi istilahnya menguasai lahan aset tanpa izin yang pemilik. Bu, apa yang jadi pemicu pihak Pak Teddy menduga ini adanya penguasaan aset? Pemicu sih istilahnya gini ya. Jadi semenjak almarhum meninggal dunia itu tentang informasi dari Pak Teddy itu secara aset dikuasai oleh RF dan kawan-kawan. Karena untuk pembayaran kos-kosan yang tiap bulan itu informasi dari pengelola kos-kosan itu diserahkan kepada mereka. Bu, dan kawan-kawan atau dan adik-adik, Bu? Ya, saya bilang ya, kita tahu karena kan sana juga nggak hanya ada keluarganya, mungkin ada yang lain ya, ada pihak yang serta membantu ya. Udah berapa lama aliran dananya yang diambil, yang ada dugaan dikuasai, Bu? Informasi dari Pak Teddy sendiri sih semenjak almarhum meninggal dunia. Semenjak ya. Berarti hampir 2019, berarti hampir 2 tahun ya, lebih ya, Bu ya? Iya, hampir 2 tahun semenjak almarhum meninggal dunia. Jadi aset kos-kosan itu dikuasai oleh pihak mereka. Totalnya berapa, Bu? Laporan tidak diterima ya? Bukan dari terima, jadi kita tahapannya pengaduan dulu. Pengaduan. Pengaduan, Iya, lalu setelahnya baru dilaporkan gitu? Iya, nanti gimana nanti kalau misalkan akan melakukan somasi nggak? naik laporan. Akan melakukan somasi nggak, Bu? Somasi sih udah, awal-awal udah ada somasi. Selama 2 tahun. Baik tadi. Kalau itikat baik sih, ini kan jadi kadang kita campur sama yang waris ya. Jadi kembali lagi di sini kami tekankan yang kami permasalahkan bukan warisan. Kembali lagi ya, kami tekankan di sini hanya aset milik dari klien kami yaitu Pak Teddy yang diperoleh sebelum pernikahan dengan almarhum. Nah, Ibu selama 2 tahun Dari bulanannya berapa? Omset bulanannya per bulan berapa? omsetnya kalau kemarin sih memang kondisi pandemi sih infonya nggak begitu besar karena kan pandemi kuliah online ya. Jadi kalau secara pemasukan nggak terlalu banyak sih. Berapa, Bu? Kalau misalnya sekarang offline lagi, mungkin tahun sekarang offline bisa jadi pemasukannya lebih besar. Berapa, Bu? kerugian asetnya berapa, Bu? Tentatif sih, saya kurang tahu ya tentatif. Ada berapa pintu, Bu? 32 kamar. 32 pintu. Bu, kenapa sekarang cuma pengaduan, Bu? Kenapa nggak langsung bikin laporan polisi? Tahapannya pengaduan dulu karena kan kita masih menunggu itikat baik dari mereka ya. Ibu selama 2 tahun total aset ada berapa tuh yang Pak Teddy alami kerugiannya, Bu? Kalau kerugian sih saya kurang ini juga ya. Kalau kerugian kan saya nggak jelas perhitungannya, yang kosan berapa orang, yang itunya bayarnya berapa. Kami kan belum tahu karena kan dari tahun 2019 memang langsung diambil oleh mereka pengurusan asetnya. Gitu. Ada komunikasi sebelumnya sama pihaknya RF sendiri soal ini? Komunikasi waktu itu kan terakhir komunikasi sih ada. Jadi pihak mereka itu tetap bahwa ya ini katanya masuk aset warisan karena aset peninggalan dari Bunda Lina pertama itu, keduanya memang katanya ada aliran dana masuk ke pembelian aset itu dari saudara RF katanya gitu. Tapi masalahnya pun itu di Polda Jabar belum selesai. Tapi atas namanya itu tertulisnya Kalau atas nama sih masih atas nama penjual yang lama ya, atas nama karena kan mau dibalik nama oleh Pak Teddy ini agak kesulitan karena sudah ada LP di Polda Jabar. artinya bisa memastikan bahwa itu udah ada aset sebelum menikah. Sebelum pertama diperoleh sebelum nikah, kedua bukti-buktinya ada kwitansi jual beli kepada penjual, ada penyerahan setoran BPHTB, ada perjanjian jual beli juga dari Pak Teddy ke saudara pemilik lah. Berarti aset itu pure punya Pak Teddy, Bu, berarti? Kalau pengakuan dari Pak Teddy sih dia
uangnya masuk ke sana juga, uang pribadinya masuk ke sana. Berarti Bu Linanya sendiri nggak ada kolaborasi buat untuk beli itu? Kalau info dari Pak Teddy katanya ada masuk sebagian juga uang almarhum. Oh, berarti ada patungannya, Bu? Ya, infonya ada patungan juga pembelian Berarti aset itu. sebelumnya pernah lapor ke Polda Jabar ya? Pak Yang Teddy? Polda Jabar itu bukan Pak Teddy yang melaporkan, biasa dari pihak mereka yang melaporkan Pak Teddy. Katanya penguasaan penggelapan uang. Oh, ini sering lapor Ya, ini? ya. Tapi sampai saat ini proses laporannya pun belum ada apa ya istilahnya itu kalau udah naik sidik, tapi udah setahun lebih Pak Teddy belum termasuk sebagai tersangka. Kalau memang terbukti ada penggelapan ya, ini kan belum sampai saat ini setahun lebih. Pak Teddy-nya sendiri sekarang kenapa nggak ikut datang, Bu? Pak Teddy pertama repot mungkin dia jaga anaknya yang masih kecil, pertama itu, kedua kan ini kan sifatnya masih kembali lagi saya bilang masih pengaduan, bukan laporan, masih pengaduan. Tapi kalau misalkan memang kita masih nunggu tiket baik dari mereka, kalau memang ada ya kita selesaikan secara kekeluargaan. Bagaimanapun juga kan beliau masih ada hubungan kekerabatan. Kasih deadline waktu, Bu? Ya, Masih berapa lama sebelum masuk ke laporan? deadline waktu sih kalau itu secepatnya aja. Kalau saya minta secepatnya aja, karena apa? Karena itu kan di sana ada hak Pak Teddy juga. Jadi kembali lagi bukan bicara soal warisan, ini hak Pak Teddy yang dibeli sebelum pernikahan gitu kan. Tapi kan katanya ada Jadi ini sudah 50-50. bekerja atau masih ini Bu? Ya, Kondisi Pak Teddy sendiri sudah kalau bekerja atau bekerja sampai saat ini sih dia mengandalkan kehidupan sehari-hari dari mungkin ya tadi kan memang profesi sebagai tukang pijit ya, jadi memang dari pijit atau misalkan ada yang hasil dia menanam apa gitu kan kebutuhan sehari-hari itu. Bu, berarti tadi ini yang Pak Teddy bilang beli sendiri, berarti memang ada gabungan dari Mbak Lina sendiri. Jadi kalau beli itu kan sebelum menikah ya, jadi beli. Tapi pengumuman Pak Teddy bahwa itu ada uang dari Bunda, 50-50 atau gimana? bilangnya sih 50-50. berapa besar Bu? Nominalnya Bu mungkin? kurang lebih 2 miliar. 2 miliar itu gabungan atau 2 miliar 50-50? gabungan. Oh, gabungan. Jadi intinya Pak Teddy di sini kalau memang dari pihak mereka mau ngambil aset kos-kosan silahkan, tapi kalau kembalikan ya haknya lah. Misalkan kemarin kan kita udah bicara nggak muluk-muluk ya, Pak Teddy minta cuma di angka 500, padahal yang dikeluarkan oleh beliau kan 1 miliar, itu kan cuma minta 500, itu pun buat kepentingan anaknya gitu kan, sampai besar. Kalaupun nanti ya ayah tek atau umur ya meninggal akan diserahkan kepada kakak-kakaknya juga asetnya gitu kan. Oh, berarti dia cuma pindah 500 juta aja? Iya, dari kemarin kita minta 500 juta bukan buat apa, buat biaya hidup. Karena uang yang perolehan dia dari Amerika selama dia bekerja puluhan tahun itu, dia masukin ke kos-kosan, tadinya berniat untuk kehidupan kedepannya, akan tetapi ya sekarang dikuasai, yaitu tanpa izin beliau. Bu, satu lagi yang saya berarti solusinya adalah kos-kosan diserahkan asalkan Pak Teddy dapat uang 500 juta. Waktu kemarin kita pertemuan seperti itu sih Mbak, tapi kalau misalnya sekarang kita nggak tahu ya kita Pak Teddy seperti apa, tapi kalaupun memang seperti itu kita ada realisasi, ya nggak apa-apa lah, yang penting kita kan fokusnya kita berdamai ya, istilahnya kita nggak mau sampai ini ribut gitu kan ya, berkepanjangan, bagaimanapun juga kan ada hubungan kerabat ya. Oke. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, ya, sama-sama ya. Boleh. Boleh. Bu, foto